Halo, halo, halo. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan VTP Channel. Buat teman-teman semuanya yang pagi ini mungkin sedang nyantai ataupun tidak bekerja ataupun yang baru nyampe di kantor setelah makan siang, coba kita review dulu ya ke koin-koin pagi ini. Ya memang sebetulnya bukan siaran langsung, jadi ya telat ya, tadi malam juga ini video belum sempat diupload, malam review NFT malam-malam dan akhirnya ngedit pun belum selesai. Kemudian pagi ini saya coba mereview tentang koin-koin micin di Binance. Sedang merah merona, aduh ya beginilah ya. Tapi buat kalian yang sudah bermain di kripto lama ya sudah biasa saja ya seperti itu. Tapi buat kalian yang sedang newbie ataupun yang baru-baru mencoba, baru sekedar pengen tahu dan lain-lain, ya nanti kita akan coba update selalu tentang bagaimana kondisi kripto ini gitu ya. Jadi buat kalian yang ingin mencari tahu, ayo kita belajar bersama, karena saya juga belum lama sih ya sebetulnya sudah mengenal kripto lama sih, tapi ya saya nggak nyemplung, saya abaikan. Kemudian karena saya dari tak mulai kerja di kenal internet gitu ya, mungkin dari tahun 2000-an guys, 2000-an itu saya udah dapat dari email apa itu kripto, apa itu Bitcoin 2010 kala itu, yang mungkin harganya saya nggak ingat berapa ribu gitu, beratus ribu lah ya. Dan sekarang udah gila gitu harganya, udah nggak main-main. BTC itu udah 258 juta guys. Jadi ya kita nggak tahu ya, itulah modernisasi, itulah teknologi, karena yang dibicarakan ini bukan koinnya guys, tapi teknologi di baliknya gitu ya. Jadi kala itu mungkin kalau saya ngerti tech, yang suka tech, tapi saya nggak ngerti koinnya apa sih, koin dijual di internet siapa yang mau beli lah gitu. Terus rupanya setelah bertahun-tahun ya sudah berapa, 2000-an ya, 2000-an ke sekarang kan 22 tahun gitu ya, 22 tahun. Kemudian kita hanya berita baca dan lain-lain. Kemudian mungkin kalau ngeliat channel saya ini yang baru-baru ini yang makanya saya akhirnya kok saya pengen masuk lah gitu ya, pengen mempelajari, bukan masuk. Kalau masuk tinggal beli saja. Dan akhirnya pada saya belajar tentang bursa, mulai dari saham, kripto sampai forex, saya coba semua. Karena buat teman-teman ya, jadi kalau di kripto dan saham itu kalian tidak ada kalian mau nggak mau harus keluar duit untuk sekedar membeli, walaupun cuman ya 100 atau 200 ribu, kalian harus modal dulu untuk sekedar belajar membeli, memindahkan ke wallet, kemudian transfer ke exchange dan lain-lain. Tapi kalau mau belajar sebetulnya paling mudah dan ingin mencoba dari awal tuh forex dulu. Forex itu tidak perlu duit guys. Jadi forex itu kita mengenal bagaimana candlestick bergerak, bagaimana dia naik turun, kita jual, kita beli dan lain-lain. Memang berbeda sih ya, tapi bursanya sama karena itu bursa berjangka. Forex ini adalah perdagangan berisiko tinggi. Jangan sekali-kali kalian tergoda untuk masukkan uang real ke sana jika kalian belum paham betul. Jangan terlalu pede, karena coba dulu deh kalau mau nyoba gitu ya, sebelum kita lari kemana-mana untuk trading seperti ini. Memang agak sedikit berbeda, tetapi forex itu untuk menempa kita dengan luar biasa. Asal kalian uang demo itu kalian jadikan sebagai anggap saja itu adalah real. Jadi betul-betul nanti akan tertempa kalian di sana. Saya udah berbulan-bulan belajar siang malam, pokoknya nggak berhenti deh belajar. Bukan hanya sekedar beli dan jual saja, bukan. Jadi harus saya pelajari semua. Jadi termasuk bagaimana dalam-dalamnya ya. Lihat konten-konten saya itu kan mencoba untuk mendalami lah itu ya, bukan sekedar apa yang saya pahami. Kadang-kadang saya videoin, kadang-kadang salah, kemudian saya koreksi kembali ya, seperti itulah. Nah sekarang untuk sebenarnya awalnya kripto, tapi kalau kripto kan hanya seperti kita beli apa sih namanya ya, kalau sekarang ini karena ini adalah digital asset ya, sama seperti halnya hype, kemudian ada ini, ada tren, ada downtrend dan lain-lain. Sama lah seperti kita punya aset batu akik ataupun apa dan lain-lain. Bedanya ini adalah dalam tingkat dunia dan juga seluruh dunia, dan ini adalah teknologi, bukan barang antik.
Kalau barang antik kan hanya penyuka barang lama, review masa lalu dan lain-lain itu, karena dia menyukai masa lalu maka dia mau beli batu akik ataupun keris ataupun motor-motor yang mahal dan lain-lain. Tapi kalau kripto ini adalah bagi kalian yang memang menyukai masa depan. Jadi berbeda ya. Jadi ini masa depan. Contoh seperti Shiba ini kan sebetulnya nggak jelas Shiba ini apa. Shiba Inu itu kan hanya koin saja. Harganya saja belum sampai 1 rupiah, baru 0,13. Untuk mencapai 1 rupiah itu kan masih perlu, ya lah, banyak 0,1 guys. Belum 0,9,99, jadi masih jauh sekali harganya gitu ya. Harganya sudah nggak kira-kira murahnya gitu ya. Jadi tapi inilah contoh-contoh koin yang mungkin bisa kita beli. Saya ini ada saldo 211.000. Saya di posisi Shiba sedang saya earnkan di sini, sedang saya depositokan sebanyak 1,4 juta koin. Ya tidak usah muluk-muluk juga gitu ya. Kalau saya beli 200.000, jika someday 2 tahun 5 tahun ke depan saya biarkan saja, kemudian dia menjadi 100 rupiah, tinggal kalikan saja lah 1,7 juta dikalikan 200 ya, atau 100 rupiah lah ya, nggak usah jauh-jauh. Apalagi berharap kayak apa sih namanya, BTC yang harganya 200 juta, Ethereum yang harganya 18 juta, BNB 4.600.000 terus dan lain-lain, itu terlalu apa ya mungkin. Tapi nyatanya BTC pun dulu hanya beberapa dolar saja, kemudian sekarang sudah 200 juta. Apa enggak ya suatu buah apa sih kemungkinan kita tidak tahu, karena memang ini teknologi. Jadi yang dijual dan belikan itu adalah teknologi janji masa depan. Bisa terjadi bisa tidak, tetapi ya memang inilah masa depan gitu. Teknologi di balik kripto inilah yang sebetulnya menarik banyak orang, bukan koinnya. Kalau koin kan lebih baik ya beli emas, beli apa udah jelas di situ ya. Oke, yang itu aja mungkin apa sih namanya untuk pagi ini ya, jangan panjang-panjang juga lah. Untuk saya pengen mulai ini jadikan seperti ya kalian mendengar radio gitu ya, review-review sedikit. Jadi kalian yang memang sudah beli kripto jadi nggak usah membaca lagi dan lain-lain. Nah, nanti saya akan coba update yang kemungkinan akan menaik dan turunkan gitu. Biasanya kan ada di Twitter itu, kalau kalian punya koin itu biasanya kalau yang memang punya waktu kan kita lihat di Twitter seperti Elon Musk, CZ, kemudian Do Kwon dan lain-lain, itu mereka punya power yang besar, hanya sekadar tweet 2-3 kata melambungkan sebuah koin kripto. Memang seperti itu ya, nggak bisa diprediksi ya, ini soal konsol prediksi. Seperti ini CZ itu adalah CEO dari Binance ya, yang punya Binance gitu ya. Itu orang terkaya ya, ada di dunia, salah satu orang terkaya lah gitu. Nah ini coba Binance itu tweet, industri kripto akan lebih transparan daripada industri keuangan tradisional. Paul Michael segera hadir. Nah Paul Michael itu apa, MicroStrategy apa ya, itu ada nanti pelajaran lanjutan gitu guys, jadi kalau kalian mau mendalaminya. Tapi nanti hal-hal seperti ini karena kayak Elon Musk, kemudian ada Shiba token. Nah ini seperti ini kan ada apa namanya, karena army itu adalah penting guys. Jadi kayak kita harus, kalau kita beli Shiba token kemudian kita hold 1,4, contoh saya punya 1,47 juta koin ini, bagaimana sih caranya menaikkannya? Kita harus selalu tweet juga, ngikut mereka, kemudian dan lain-lain, karena memang harus seperti itu gitu ya. Ini kan kerjaan komunitas, jadi bukan pekerjaan negara. Kalau negara kan justru menolak. Tapi someday mungkin namanya juga teknologi yang mana ini tidak diterima di negara manapun saat ini, sehingga hanya dijadikan aset saja. Nah ini kan contoh seperti Shiba Inu. Kami sangat senang mengumumkan spesial eksklusif dari teman-teman kami di Travala. Gunakan token Shiba untuk memesan perjalanan Travala. Nah ini sekarang sudah bisa dipakai untuk membeli hotel guys. Wow, jadi ini berita bagus yang mana
ini adalah tokenomiknya dari sebuah kripto yang selama ini token Shiba ini kan hanya sekedar token meme gitu ya, sama seperti NFT yang itu nggak jelas buat apa sih, kita saat ini belum tahu guys. Saya juga masih nggak paham juga kegunaan kalau ke koin BTC sih sudah dipakai buat ya adalah yang mereka memang berkecimpung dunia kripto bisa ngambil duit dari ATM Bitcoin, kemudian bisa beli pakai Bitcoin dan lain-lain, tapi ya masih terbatas gitu. Tapi kayak Shiba yang meme itu sekedar sekedar koin meme, koin nggak ada apa sih namanya, nggak ada blockchainnya, dia masih numpang di BSC, di Ethereum dan lain-lain tuh masih numpang gitu, dan masih belum ada tokenomiknya. Tapi Shiba itu sudah bikin game Eternity, kemudian ini ada juga dengan Travala, ada juga dengan ini, kita harus cari berita-beritanya bahwa token ini someday di masa depan karena ada bisa untuk dipakai ya, mungkin di masa depan nanti betul-betul bisa dijadikan mata uang dan bisa dijadikan sebagai alat bayar di dunia nyata gitu. Ya begitu sudah ada dunia nyata, pasti dengan sendirinya harga akan naik guys, karena ini aset. Ya kita nggak tahu lah, tapi kita harus karena itu, karena tadi ya ini adalah masa depan. Jadi kalau kalian tidak menyukai masa depan ya nggak juga, susah lah gitu ya. Contoh seperti ini ada arminya dari Lunsi atau Infinity ya, ini ada price at end 2022 ya, minta komen lah ya, ada 0,01 $1. Dan kalau $1 gila kan ya, memang banyak orang kaya juga mendadak. Tapi sebetulnya ya itulah memang army, kita harus perjuangkan seperti itu ya. Oke geng, itu saja ya untuk pagi ini kripto. Nanti kita kalau bisa setiap hari yang pendek-pendek, nanti saya akan coba update dari hal-hal berita-berita kecil gitu ya. Itu saja, terlalu panjang nggak enak juga sih. Thank you, bye bye.